Sekarang kita akan mencoba untuk membuktikan teorema Pythagoras oleh Thabit Ibnu Qurra dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi, langkah pertama kita harus membuat dua persegi, di mana satu persegi dengan panjang sisi A dan satu persegi yang lain dengan panjang sisi B. Untuk membuat persegi, kita pilih icon yang ini dan kita pilih rigid polygon. Nah, karena untuk membuat pembuktian di sini kita misalkan A itu panjangnya 4 dan B adalah 3. Kita bentuk dengan bantuan garis-garis yang ada di GeoGebra. Sudah terbentuk persegi yang pertama. Nah, agar memudahkan kita untuk secara tampilannya, kita ganti bahwa garis B yang di sini kita ganti dengan A, begitu pula garis yang lainnya kita ganti dengan A. Caranya, untuk garis B di sini kita atur settingnya menjadi yang ditampilkan adalah captionnya dengan caption A. Nah, kita lihat dia langsung berubah seperti ini. Sama seperti yang lainnya. Kita ganti tampilannya caption dengan caption A. Lalu untuk persegi ini kita ganti warnanya. Lalu untuk persegi yang ini kita ganti warnanya. Klik kanan, setting, di color, kita ganti menjadi warna merah. Dan warna di dalamnya ini kita hilangkan, jadi hanya yang ditampilkan hanya garis-garisnya saja. Lalu kita akan membuat persegi yang kedua. Karena persegi yang pertama menempel dengan persegi yang kedua, kita gambar di sini. Persegi yang kedua dengan ukuran 3x3. Sama seperti tadi, kita ganti warnanya dan tampilan garis-garisnya. Caption kita ganti dengan B. Jadi kita di sini akan menunjukkan bahwa persegi yang kedua ini memiliki panjang sebesar B. Sudah jadi ya, kedua persegi dengan panjang A dan panjang B, kita ganti warnanya menjadi warna biru. Lalu langkah yang kedua, kita akan membuat dua segitiga dengan panjang dengan alas dan tinggi A dan B dari kedua persegi ini. Jadi awalnya sebelum kita membuat segitiga, kita akan bikin garis-garisnya terlebih dahulu. Kita pakai di icon yang ini, kita pilih segmen. Misalkan kita ambil seperti ini. Di sini adalah A, dan kita tahu bahwa B itu berukuran 3, maka kita jadikan alas di sini sebanyak 3. Maka ada di titik X sama dengan -1, kita tarik garis dari titik A ke -1 di sini. Lalu, untuk segitiga yang kedua, kita punya tinggi B dengan alas A. A sebesar 4, maka di sini 1, 2, 3, 4. Maka ada di sini. Nah, untuk mempermudah, kita hilangkan dulu titik I di sini dengan menekan tombol
Ini. Jadi hilang titiknya. Setelah itu, kita baru bikin segitiganya dengan menggunakan rigid polygon, sama seperti tadi. Nah, dengan menggunakan rigid polygon, kita bisa menggerakkan segitiga ini. Seperti itu. Kita atur settingnya agar tampilannya lebih enak untuk dilihat. Klik kanan, setting. Untuk warna, kita ganti menjadi warna hitam. Dan sama seperti tadi, nama garis kita ganti menjadi di sini A, di sini B, dan untuk garis miringnya kita pakai C. Untuk garis A1 di sini kita ganti menjadi B. Untuk garis J1 ini kita ganti menjadi A. Lalu untuk garis K, yaitu garis miringnya ini, kita ganti menjadi garis C. Nah, sudah terlihat di sini. Oh iya, sebelumnya kita kan sudah bikin garis tadi untuk alat bantu ya. Ini kita tidak usah kita tunjukkan garis I dan garis C-nya. Jadi kita matikan dulu. Nah, biar tidak bingung dan lebih enak untuk dilihat. Kita sudah punya segitiga pertama, lalu kita sekarang akan bikin segitiga kedua dengan rigid polygon juga. Dari titik F kita tarik ke titik temunya. Sudah terbentuk. Ini juga bisa kita putar. Nah, ini kita ganti dengan warna hitam sama seperti segitiga yang sebelumnya. Dan panjang sisi-sisinya kita ganti. Penamaan untuk sisinya. Ini garis F1 kita ganti menjadi garis A, ruas garis A. Lalu yang L kita ganti menjadi B. Dan untuk garis M, segmen M kita ganti menjadi C. Nah, kita kembalikan 3 titik ini. Ya, kita kembali lagi. Tadi langkah pertama kita membuat persegi dengan panjang sisi A dan persegi dengan panjang sisi B. Lalu dari dua persegi kita dapat buat dua segitiga dengan panjang dengan alas dan tinggi A dan B, di mana segitiga yang pertama ini dengan tinggi A dengan alas B, dan yang satunya dengan alas B dengan tinggi ini harusnya A. Mohon maaf, ini harusnya A. Untuk garis yang ini. Oh, maaf, salah. Iya benar, di sini ternyata garisnya. Nah, lalu dari dua persegi dan dua segitiga yang telah kita bentuk ini tadi, coba kita pindahkan dari persegi ini, kita pindahkan segitiga di sini, luas daerah yang di sini kita pindahkan ke kita putar sebanyak 90 derajat. Nah, menjadi di sini, dan ini juga kita putar ke sini. Nah, dari sini maka terbentuk terbentuk persegi baru dengan sisi C. Maka kita tahu luasnya ini adalah C kuadrat. Jadi
Jadi kita kembalikan lagi. Nah, kita punya dua persegi dengan sisi A dan persegi dengan sisi B. Lalu kita bikin dua segitiga dengan alas A dan tinggi B, dan satunya dengan alas B dengan tinggi A. Lalu untuk luas di sini kita putar sebesar 90 derajat ke atas. Dan yang satunya juga kita putar ke atas. Nah, maka terbentuk sebuah persegi baru dengan panjang C. Maka terbukti bahwa total luas dua persegi dengan panjang A dan panjang B itu sama dengan luas persegi dengan panjang C.